Bab 3. Umi Fahira membawa sepiring nasi pete pesanan menantu kesayangannya dengan bersemangat. Ia mengetuk pintu kamar yang tak tertutup sempurna, kemudian segera memasukinya. Tampak Anjani sedang meringkuk di atas ranjangnya. Umi Fahira berjalan perlahan, kemudian meletakkan nampan berisi sepiring nasi goreng dan segelas air minum di nakas. Dan perlahan mulai menyentuh kaki Anjani, memijatnya pelan, berniat membangunkannya. Anjani yang tak sepenuhnya terlelap segera bangkit saat merasakan pijatan mertuanya. "Umi," ucapnya seraya beringsut dan merubah posisi menjadi duduk, tak lupa menghapus sisa-sisa air mata yang membasahi pelupuk matanya. "Alhamdulillah kamu sudah bangun, nak. Kamu makan dulu ya," ucap Umi Fahira sembari mengambil segelas air minum dan menyodorkannya pada Anjani. Anjani pun menerimanya, kemudian meneguknya sekedar untuk membasahi kerongkongan yang terasa kering dan lidah yang terasa pahit. Beberapa saat kemudian Umi Fahira mengambil alih gelas dari tangan Anjani, kemudian meletakkannya kembali di nakas. "Kamu makan dulu ya, nak. Tadi katanya kamu mau makan nasi goreng peti. Ini sudah Umi bawakan," ucap Umi Fahira sembari meraih sepiring nasi goreng yang telah disiapkannya. Anjani tersenyum ke arah sang mertua, berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Kenapa Umi yang bawa nasi gorengnya? Bang Ahmad di mana, Mi?" tanya Anjani dengan suara serak dan sedikit bindeng akibat hidung yang terlalu banyak mengeluarkan cairan. Mendengar itu, Umi Fahira menyadari sesuatu. "Kamu habis nangis, Anjani?" tanya Umi Fahira menebak. Anjani kembali memaksakan senyuman. "Tidak kok, Umi, cuma tadi sempat bersin-bersin aja," sahutnya berbohong. Umi Fahira menghela nafas panjang. "Umi tahu kamu habis nangis, Anjani. Terlihat dari mata kamu yang memerah dan sedikit bengkak. Hanya saja kamu sengaja menyembunyikannya dari Umi." Umi Fahira membatin dalam hati. "Iya, maaf ya, ini Umi yang bawakan nasi gorengnya. Karena tadi Ahmad sibuk ngurusin Zahira yang ngambek. Jadi Umi minta dia untuk selesaikan urusan dia dengan Zahira dulu. Ahmad juga nitip salam maafnya sama kamu, karena gak bisa menepati janji. Semoga kamu mengerti ya, nak. Ini masa transisi untuk Zahira. Selama ini Zahira memang merasa memiliki dadinya seorang diri. Bahkan kamu tahu sendiri bagaimana Zahira menolak dadinya menikah lagi awalnya. Lalu dalam waktu singkat dadinya harus membagi fokusnya pada banyak hal, padamu dan pada janin yang ada dalam kandungan kamu, dan itu terasa berat bagi Zahira. Umi tahu ini memang bagian dari tanggung jawab Ahmad untuk siaga sebagai suami dan calon ayah dari cucu Umi ini. Tapi Zahira belum bisa memahami itu. Umi harap kamu bisa mengerti ya, nak, ucap Umi Fahira dengan lemah lembut sembari menyentuh perut Anjani penuh cinta. Anjani tersenyum sembari mengangguk sebagai responnya, walau dalam hati ia belum benar-benar memaklumi tindakan suaminya. Setidaknya Pak Ahmad bisa pamit dulu sama aku, meminta pengertianku, bukan pergi gitu aja, batin Anjani. Melihat respon Anjani, Umi Fahira tersenyum. "Alhamdulillah, terima kasih Anjani. Umi yakin kamu wanita yang pengertian. Tidak salah memang, Ahmad memilih kamu menjadi istrinya. Kamu sangat pengertian dan jiwa keibuanmu sangat kuat," puji Umi Fahira. Anjani tersenyum getir, berpura-pura terlihat baik-baik saja, padahal hati terasa merana. "Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa aku seolah merasa tak rela saat Bang Ahmad lebih mementingkan Zahira ketimbang aku yang tengah mengandung darah dagingnya?"
Kenapa perasaanku jadi sensitif seperti ini? Padahal aku tahu apa yang diputuskan Bang Ahmad adalah yang terbaik untuk kita semua. Harusnya aku bisa mengerti dan legowo, tapi kenapa aku justru terkesan cemburu dengan Zahira? Padahal aku sudah berkomitmen dengan diriku sendiri untuk meletakkan kebahagiaan Zahira di atas kebahagiaanku. Tapi kenapa justru sekarang aku seperti tak dapat mengendalikan perasaanku? Egoku terasa terlalu mendominasi diri. Anjani terdiam dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Anjani, kalau kamu sedih atau ada unek-unek, jangan dipendam sendiri ya nak. Sampaikan saja, Umi dan suamimu siap mendengarkan keluh kesahmu. Menyimpan perasaan seorang diri gak akan baik untuk kondisi kamu, apalagi jika itu sebuah kesedihan, karena bisa berimbas pada kondisi janin yang kamu kandung. Masa kehamilan memang membuat perasaan seringkali jadi lebih sensitif. Itu wajar kok, dan gak hanya kamu yang merasakannya. Hampir semua wanita hamil merasakan hal yang sama, sebab itu pengaruh hormon kehamilan. Umi Fahira menasihati menantunya. Iya Umi, terima kasih. Anjani baik-baik saja kok. Jawab Anjani tak jujur. Mana mungkin aku mengatakan perasaanku yang sejujurnya. Aku malu bahkan terhadap diriku sendiri, gumam Anjani dalam hati. Syukurlah, kalau gitu sekarang kamu makan ya, biar nutrisi kamu dan juga cucu Umi yang ada di dalam kandungan kamu terpenuhi. Mau Umi suapin? Tawar Umi Fahira. Tidak usah Umi, biar Anjani sendiri, ucap Anjani sembari mengambil alih sepiring nasi goreng di tangan mertuanya. Walau nafsu makannya sudah hilang sejak melihat suaminya pergi, Anjani tetap memaksakan makan demi menghargai ibu mertuanya. 1-2 suap nasi goreng dimakannya dan terlihat masih aman, membuat Umi Fahira tersenyum lega melihatnya. Namun di suapan yang ketiga, Anjani tak dapat lagi menahan rasa mual dari dalam perutnya. Seketika ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan kembali nasi goreng yang dimakannya. Umi Fahira panik dan menyusul Anjani ke kamar mandi. Memijat tengkuk Anjani pelan, berniat meringankan rasa sakit yang dirasa menantunya. Kasihan Anjani, gejala kehamilan yang dirasakannya cukup parah, berbeda dengan kondisiku saat hamil dulu. Semoga saja Allah selalu menjaganya beserta janin dalam rahimnya, harap Umi Fahira. Setelah Anjani membersihkan mulutnya, Umi Fahira memaksa menantunya kembali ke ranjang. Umi, maaf ya, Anjani gak bisa lanjut makan nasi gorengnya, ucap Anjani penuh sesal. Enggak apa-apa, Umi ngerti kok nak. Sekarang kamu bilang sama Umi, kamu mau makan apa, biar Umi buatin khusus untuk kamu. Atau kamu pengen makan dari luar, biar Ahmad belikan, nanti Umi teleponkan. Tawar Umi Fahira penuh kasih sayang. Makanan dari luar, sepertinya itu ide bagus. Selama ini aku memang belum pernah mencoba makan makanan dari luar, karena Pak Ahmad juga tidak pernah menawarkan. Mungkin khawatir kurang higienis. Pak Ahmad kan cukup perhatian soal begituan. Tapi lain kali sajalah, hari ini aku benar-benar gak mood sama Bang Ahmad, gumam Anjani dalam hati. Gimana nak? Tanya Umi Fahira, berharap Anjani menyebutkan sebuah jenis makanan yang diinginkannya. Tidak usah Umi, ini saja. Nanti Anjani akan coba makan lagi kalau sudah gak mual, tolak Anjani. Umi Fahira menghela nafas panjang. Ya sudah, kalau ada yang kamu inginkan, jangan ragu untuk katakan ya. Nah, apapun itu yang penting perutmu bisa terisi dulu, pesan Umi Fahira. Anjani tersenyum. Terima kasih Umi, ucapnya. Ya sudah, kamu lanjut istirahat saja. Kalau butuh apa-apa, kamu telepon Umi saja ya. Kalau Umi tungguin di sini, khawatir kamu malah gak nyaman. Umi juga masih ada yang mau dikerjakan. Pamit Umi Fahira.
Siap Umi, sahut Anjani. Umi Faira lalu mendoakan kesembuhan Anjani, kemudian beranjak pergi. 3 jam berlalu dan suami Anjani tak kunjung menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, membuat hati Anjani semakin tidak tenang dan sulit dikendalikan. Ia terus gelisah dan tak dapat memejamkan mata. Bang Ahmad ngapain aja ya kok gak pulang-pulang, gumam Anjani. Tak berselang lama terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dengan cepat Anjani berpura-pura memejamkan mata. Anjani, aneh sekali kamu ini. Suami gak ada dijariin, giliran datang malah ditinggal pura-pura tidur. Gumamnya merasa heran dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa menit terdengar suara decit pintu dibuka dan derap langkah suami Anjani terdengar jelas di telinganya. Matanya tetap terpejam, berpura-pura tidur di hadapan suaminya. Dr. Ahmad semakin mendekat, kemudian duduk di sisi istrinya, mengecup kening Anjani lama seraya berbisik di telinganya. Maafkan abang ya. Seketika hati Anjani menghangat, namun ia masih enggan menunjukkan sikap berdamai pada suaminya. Anjani membuka mata sejenak memandang suaminya. Kamu bangun, maaf ya abang jadi bangunin kamu, sesal Dr. Ahmad yang mengira bahwa dirinya lah yang membuat Anjani terbangun. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Anjani membalikkan tubuhnya memunggungi suaminya. Kamu marah sama abang? Tanya Dr. Ahmad mendadak khawatir.